Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Siang ini ada mobil 80 series. Kita mau cerita-cerita dikit. Jadi ini 80 series VXR Matic 98 warna biru, warna yang sangat langka banget. Ini punyanya Bu Dewi. Beliau dari Kalsel sana, dari Banjarbaru. Dapat katanya di Lampung apa di mana gitu, langsung dibawa ke sini ke Lamban Geres, terus bilang katanya Mas nggak ada tenaganya, terus metiknya nggak enak, terus lain-lain lah gitu. Akhirnya kita list, kita coba cek-cek. Yang pertama tentunya dari mesin dulu kan, dari engine dulu kita lihat. Cerita-cerita pengen gimana sih ya, upgrade performa lah Mas gitu. Memang Mbak Dewi ini seneng agak racing gitu, sama seperti suaminya juga gitu. Jadi dia racing nanti bisa kebut-kebutan gitu. Akhirnya kita rekomendasiin yang pertama jelas upgrade turbo gitu. Turbo pakai apa sih Mas gitu? Kalau 80 series ya pakai G turbo, udah pakai green aja itu udah sangat-sangat cukup gitu. Terus kemudian apalagi Mas gitu, kita lihat detailnya sekalian aja di dalam ini, oke? Oke. Ini dalamannya, ngomongin soal G Turbo tadi gitu, karena upgrade performance kan. Akhirnya ya kita rekomendasikan sama seperti mobil-mobil sebelumnya, tapi ini memang spesial karena penggunaannya tidak untuk off-road, tidak untuk kerja, tapi memang dipakai untuk harian gitu. Akhirnya kita rekomendasiin selain G Turbo, kita pasang yang spesial ini adalah water to air intercooler. Jadi punyanya PWR ya kan. Lumayan ini harganya 34 jutaan. Itu mahal karena memang teknologinya sangat bagus dan simpel sekali. Kalau teman-teman mau lihat, ini dari turbo ya kan. G turbonya langsung naik ke sini, didinginkan oleh air, langsung masuk ke intake. Jadi sangat pendek. Nah, di depan sini ada intercooler untuk mendinginkan airnya itu, dan ada kipasnya. Jadi di dalam itu ada switch tombol untuk ngaktifin kipas ini untuk selalu standby. Jadi kemungkinan untuk terjadi lagi itu sangat dikit, makanya teknologi ini sangat bagus untuk 80 series. Apalagi kalau dipakai untuk harian yang modelnya gas lepas itu laginya sangat nggak ada lah, hampir nggak ada. Makanya nanti power engine-nya atau kemudian kekuatan engine ini jauh akan terasa lebih enak gitu untuk dinikmati gitu. Itu untuk water air intercooler. Terus karena ganti turbo, akhirnya kita juga harus upgrade untuk box filternya gitu. Ini pakai KNN yang open filter, terus kita buatin box ini untuk suplai udaranya biar lebih maksimal. Itu terus lagi banyak yang kaget ketika kemudian awal membeli VXR gitu, Matic terutama ya kan. Terus untuk naik baru naik dikit, digas gitu, kayak pakai katakanlah mobil-mobil baru gitu. Tapi terus nanti di dashboard keluar ATTEM keluar, jadi Maticnya panas. Itu wajar terjadi karena tahu sendiri kalau
Satu HDT mesinnya sama, satu HDT mau manual mau matic sama aja, cuma karena teknologi maticnya yang masih istilahnya masih bodoh, akhirnya memang cooling sistemnya kurang oke. Akhirnya kita tambahin pakai AT cooler. Ini pakai punyanya Deral yang universal, kita pasangin di sini. Jadi ini memang rodok nyerepek, akhirnya depannya ada yang untuk water to air intercoolernya, pendingin airnya. Terus matic coolernya juga ada di sini. Jadi memang akhirnya membuat kebak penuh di depan ini. Tapi ya kita coba rangkai serapi mungkin biar semuanya berfungsi secara maksimal. Itu ini untuk performa engine-nya. Dan kemudian terakhir jangan lupa exhaust-nya pakai yang 3 inch teman-teman, biar exhaust gas temperaturnya lebih terjaga, artinya performa mobil jauh lebih bagus. Itu terus selain mesin, yang lain yang dirapiin kayak karet-karet lah, karet kaca semuanya kita ganti. Kemudian suspensi teman-teman. Ngomongin suspensi, ini dilihat looknya. Ini memang Mbak Dewi itu suka look racing gitu. Akhirnya kita pilihin pakai braid yang Wins Race ini, ring 17. Ini offsetnya plus berapa ya ini? Coba nanti lihat di ini tabelnya plus, makanya di adapter dikit 3 cm biar rata body, jadi fitmentnya lebih manis. Kemudian bannya pakai Razer AT, jadi look off-roadnya tetap oke, dan kemudian tidak berisik, ganteng. Sesekali misal dibawa untuk cemplungan gitu ke tanah-tanah, dia performanya enak banget dan empuk banget. Ini enak banget. Sekarang lagi susah cari barang ini. Terus rem, performa rem, karena performa mesin sudah di-upgrade, akhirnya rem juga harus di-upgrade dong. Akhirnya kita bongkar, kaliper dibersihin, piston-pistonnya dibersihin, dan disc brake-nya kita ganti pakai DPA. Jadi biar dia ngelepas panasnya jauh lebih cepat dibandingkan punya standar. Itu. Nah, tadi balik setelah mesin sudah di-upgrade, performanya kenceng, enak. Tentunya harus dipadu-padankan dengan sistem suspensi yang memadai, yang support, biar balance gitu loh. Kadang beberapa orang mesinnya di-upgrade pol-polan, kenceng, tapi lupa dengan suspensi atau kaki-kaki gitu. Karena sebenarnya dua ini tuh udah kayak dua sisi mata uang gitu, mata koin gitu loh. Jadi saling memenuhi gitu. Mesin di-upgrade kenceng, suspensi juga harus di-upgrade, disesuaikan biar nyaman saat dikendarai, tidak hanya kenceng gitu. BP51 udah paling the best pilihannya. Terus karena ini bannya 285, ini ban 285 70 ring 17, liftnya kita pilihin punya Peders yang 1 in. Peders punya yang 1 in. Jadi secara ketinggian ini masih sangat enak dilihat gitu. Itu bushing semuanya ganti, bushing pakai yang Super Pro, biar karet-karet yang udah lama itu udah pada kaku semua. Jadi mobil pasti jauh lebih stabil dan lebih awet. Super Pro itu teman-teman bisa dibuktiin. Pasti kita rekomendasiin Land Cruiser 80 yang masuk ke sini, karet-karet yang udah 20 tahun udah getas-getas, udah pada kaku-kaku, copot semua, ganti Super Pro, nyaman. Itu terus lagi sesimpel itu sih. Kayak ini spion baru diganti biar kelihatan fresh aja. Terus wiper pakai Pia lah teman-teman. Kadang problem juga dengan wiper. Kita ada wiper Pia itu yang ada teknologi water repellent-nya. Jadi sebelum masang kita kasih tisunya dulu, ya kan, balon tisu, terus wipernya dipasang tanpa air, langsung dinyalain aja 5 menit gitu, biar teknologi water repellent-nya nempel di kaca. Jadi nanti kalau ada hujan turun gitu, air langsung jatuh. Memang harganya lumayan teman, 400 ribuan, tapi worth it banget untuk mobil-mobil tua kayak gini. Dan ini udah musim hujan teman-teman, udah wayai upgrade wiper.
Apalagi ya, lampu. Nah, lampu karena udah look racing, akhirnya lampu juga perlu di-upgrade biar lebih kekinian. Lampu ini pakai Pro 7 teman-teman. Terangnya minta ampun, udah nggak perlu light bar, nggak perlu apa. Secara budget lumayan, ini habis 13 jutaan, tapi sangat-sangat worth it. Udah nggak takut gelap, udah nggak takut kurang terang, ini sudah sangat mewakili. Itu sih, itu aja. Coba habis ini kita ngobrol sama ownernya, sama Mbak Dewi, ekspektasinya gimana sih, karena beliau pertama kali menikmati Land Cruiser dan ada komplain sih. Komplainnya apa? Aduh, pakai Matic 4 speed rasanya gemes gitu. Habis ini kita coba komporin, siapa tahu mau ganti transmisi Matic yang 100 series yang 5 speed gitu kan, kita pasangin di 80 series ini. Pasti akan lebih suka lah beliau gitu. Dan ini menjadi salah satu referensi sih teman-teman untuk setup harian, nyaman, tidak berlebihan juga, tapi powerful, enak dilihat. Dan ini habis kisaran hampir 300. Bisa untuk referensi teman-teman besok kalau Land Cruiser 80 nya mau dibangun dengan model seperti ini. Oke. Dewi, saya asal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru. Kebetulan masukin Land Cruiser PX80. Kendalanya kemarin karena kita langsung beli ya dari Lampung kebetulan. Terus dari Lampung kita ke jalan darat, pengen nyoba apa aja nih yang kendala yang harus itu karena mobil tua kan. Gitu. Yang kendalanya pastinya Matic lah, sama rem, ya kaki-kaki lah gitu, dari YouTube lah, karena aku sama suami sering buka-buka YouTube, lihat-lihat yang karena suka kebetulan hobinya ya di mobil, jadi buka-buka YouTube, tahunya di YouTube sih Lamban Garage tepatnya. Oh, pelayanannya luar biasa, apalagi kebetulan langsung ketemu Mas Wahyu, Mas Uli, dan kru yang lainnya, sip lah, keren semuanya, baik semuanya, ramah.